Halo, selamat datang di laman Olimpiade Sains Nasional tahun 2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah berhasil mewakili kabupaten dan kota kalian masing-masing untuk bertanding di Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengerjakan soal-soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2022 khususnya pada bidang informatika. Pertama-tama silakan kalian buka browser kalian dan ketikkan alamat website yaitu osn.pushpresnas.id. Sekali lagi alamat website yaitu osn.pushpresnas.id. Setelah berhasil, maka akan muncul tampilan berwarna kuning seperti ini dan silakan kalian scroll ke bawah, maka akan muncul beberapa bidang lomba. Silakan klik tombol informatika, maka kalian akan dihadapkan pada halaman login. Di halaman login, silakan kalian masukkan username dan password yang kalian terima untuk Olimpiade Sains Nasional. Di sini saya akan coba masukkan passwordnya. Kemudian di sini saya akan masukkan alamat websitenya, passwordnya. Nah, setelah berhasil, kalian tekan tombol login, maka kalian akan dihadapkan pada halaman ganti password. Silakan tekan ini untuk menghilangkan bagian ini, tekan tombol ini supaya terlihat lebih lebar. Dan ketika kalian akan mengganti password, pastikan jumlah karakternya minimal adalah 7 dan mengandung minimal 1 digit. Silakan masukkan password lama, kemudian masukkan password baru, dan kemudian masukkan password baru lagi. Nah, setelah berhasil, kalian tekan tombol save, dan maka akan muncul informasi bahwa password berhasil disimpan. Selanjutnya tekan tombol continue. Nah, di dalam tombol continue ini nanti kalian akan dihadapkan pada halaman seperti ini dan pilih OSN bidang informatika. Selanjutnya kalian akan melihat ada bagian uji coba OSNP Informatika tahun 2022. Kalau nanti seandainya lomba aslinya, maka yang muncul adalah seleksi OSNP Informatika tahun 2022. Tekan tombol ini dan perhatikan petunjuk serta informasi yang ada pada uji coba ini. Untuk uji coba ini dan juga untuk seleksi nanti, jumlah soal atau mungkin soal bidang informatika akan terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian analitika, logika, dan aritmatika yang terdiri dari soal isian singkat. Untuk uji coba ini jumlahnya adalah 5 soal. Tapi untuk seleksi nantinya akan lebih dari 5 soal. Setiap soal isian singkat, kalian harus menjawab sesuai dengan petunjuk soal. Jika jawaban yang diminta merupakan angka, maka kalian harus menuliskan angka tanpa satuan. Penulisan angka 5 dengan tulisan 5 tidak diperkenankan. Jadi kalian harus menjawab dengan angka 5, bukan tulisan 5. Pada bagian B, yaitu bagian algoritma dan problem solving, akan ada beberapa soal cerita, di mana masing-masing akan terdiri dari soal isian singkat dan 1 soal programming yang harus kalian kerjakan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Untuk soal uji coba akan ada 2 soal cerita. Untuk soal seleksi nantinya akan ada 5 soal cerita. Setiap peserta hanya bisa mengerjakan sekali pada setiap bagian, dan bagian A harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan bagian B. Kalau kita perhatikan untuk soal uji coba ini, bagian A hanya bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit, dan bagian B hanya bisa dikerjakan setelah mengerjakan soal bagian A dan dikerjakan dalam waktu 45 menit. Sekarang kalau kalian sudah siap dengan soal bagian A, kalian tekan tombol soal bagian A, maka di sini akan ada informasi batas waktunya dan jumlah pengerjaannya. Kalau kalian sudah yakin untuk mengerjakan, tekan tombol attempt quiz dan dilanjutkan dengan tekan tombol start attempt. Maka akan muncul pop-up yang berisi soal-soal yang harus kalian kerjakan. Di bagian ini akan muncul waktu yang tersisa yang kalian miliki untuk mengerjakan soal, dan di bagian ini adalah navigasi untuk soalnya. Jadi kalau kita ingin langsung menuju ke soal 3, kita hanya perlu klik soal angka 3. Kalau kita ingin menuju soal 1 kembali lagi, kita klik soal 1.
Nah, untuk setiap soal akan ada petunjuk. Di sini petunjuknya adalah tuliskan jawaban dalam bentuk angka saja. Maka kalian harus menjawab dalam bentuk angka. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Di sini juga ada petunjuknya, tuliskan jawaban dalam bentuk angka. Berarti kalian harus menjawab dengan bentuk angka saja. Nah, kalau kita perhatikan, di sini yang berwarna abu-abu itu artinya sudah kalian kerjakan. Yang bagian warna putih artinya belum kalian kerjakan. Sekarang kita coba selesaikan 5 soal ini dengan mengisikan jawaban sesuai dengan petunjuk. Bentuk angka saja, kemudian di sini juga bentuk angka saja, dan yang terakhir juga kita isikan dengan bentuk angka saja. Nah, setelah kalian yakin dengan pekerjaan kalian, kalian bisa menekan tombol finish attempt untuk mengakhiri seleksi bagian A, dan di sini akan ada konfirmasi ulang bahwa semua soal itu jawabannya sudah disimpan. Jika kalian masih tidak yakin, tekan tombol return to the attempt. Tapi kalau kalian sudah yakin dengan jawaban yang kalian miliki, maka kalian tekan tombol submit all and finish. Kemudian muncul konfirmasi ulang, submit all and finish. Sekarang kalian lihat ini adalah hasil reviewnya yang sudah kalian kerjakan, dan silakan kalian tekan finish review. Maka di sini akan ada status bahwa kalian sudah mengerjakan soal bagian A pada yang disubmit pada tanggal 16 Agustus. Selanjutnya, sekarang kalian tekan tombol back to the course, kemudian buka lagi yang bagian uji coba, dan sekarang status soal bagian A itu sudah dikerjakan. Sudah done artinya sudah dikerjakan. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan soal bagian B. Kita klik, maka akan ada muncul time limitnya berapa menit dan berapa kali kalian bisa mengerjakan. Tekan tombol attempt quiz, kemudian tekan tombol start attempt, maka akan muncul pop-up di mana akan muncul soal-soal yang harus kalian kerjakan. Sama seperti soal bagian A, di sini kalian akan dapat melihat waktu yang tersisa yang kalian miliki. Nah, di dalam soal cerita isian singkat ini, kalian akan diberikan sebuah cerita, dilanjutkan dengan 3 buah soal isian singkat dan 1 buah soal programming. Silakan kalian baca baik-baik soal yang diberikan. Di sini adalah soal B0, kemudian kalian jawab sesuai dengan petunjuknya. Kalau diminta adalah angka, maka kalian jawab dengan angka. Ini dengan angka dan ini juga dengan angka. Seperti itu. Nah, untuk soal programming, kalian perhatikan petunjuk yang ada pada soal, dan kemudian kalian harus membuat program dan disimpan dalam bentuk file. Jika kalian menggunakan bahasa C++, maka simpan file dengan nama b0.cpp. Jika menggunakan bahasa C, maka simpan file dengan nama b0.c. B0 ini artinya adalah judul dari soal. B0, maka di sini munculnya adalah B0. Nah, caranya untuk mengupload file, kalian tekan tombol ini, kemudian kalian pilih upload a file, kemudian kalian pilih choose a file, dan kalian pilih file yang akan kalian upload. Di sini saya mengupload b0.cpp, saya open, nah ini muncul, kemudian upload this file. Maka akan berhasil muncul di sini. Nah, selanjutnya jangan lupa kalian untuk menekan tombol next page untuk menyimpan yang sudah kalian upload. Next page, maka kalian akan dimunculkan pada soal cerita yang kedua. Silakan dibaca baik-baik dan dijawab isian singkat sesuai dengan petunjuk. Di sini 5, 4, misalnya 4 ini sebagai contoh saja ya. 4, 10, dan kemudian di sini nama filenya itu harus sesuai, yaitu b1.cpp dan juga b2.cpp. Kalian tekan tombol ini, kemudian kalian choose a file, dan kemudian di sini kalian pilih b1.cpp. Merupakan file untuk soal cerita yang kedua. Upload this file, maka dia akan muncul di sini. Nah, kalau kalian ingin melihat sampel kasus uji, kalian bisa download ini untuk melihat sampel kasus uji yang kalian gunakan untuk mengecek apakah program itu sudah benar atau tidak. Nah, selanjutnya kalau ini ada di soal terakhir, maka akan ada muncul finish attempt. Finish attempt itu artinya adalah kalian sudah selesai mengerjakan soal. Silakan dicek kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dan sudah yakin, tekan tombol submit all and finish. Kemudian sekali lagi tekan tombol submit all and finish. Setelah itu, kalian akan melihat status pengerjaan bahwa soal bagian B sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya tekan tombol back to the course.
Maka kalau kalian lihat di sini statusnya sudah dikerjakan. Ini ya, sudah dikerjakan artinya kalian sudah boleh meninggalkan arena kompetisi atau mungkin arena lomba. Saya kira ini adalah panduan bagaimana caranya mengerjakan soal pada bidang informatika di Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2022. Semoga sukses dan semoga mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih, sampai ketemu pada video selanjutnya.